Halo guys, adik-adik pejuang UTBK dan juga adik-adik yang masih SMA ya. Kali ini Abang mau buat video pembelajaran tentang statistika, spesifiknya itu tentang rata-rata gabungan ya. Nah, jadi di sini Abang mau buat cara atau metodenya supaya perhitungan yang tampaknya besar bisa kita buat jadi lebih sederhana, yang harusnya ngitungnya ribet jadi mudah ya. Jadi adik-adik pastikan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir sehingga adik-adik betul-betul paham strategi untuk mengerjakan, menghitung ya statistika rata-rata gabungan dengan mudah ya, tanpa menghitung besar-besar. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk membahas nomor yang pertama. Katanya begini, umur rata-rata 40 karyawan ya, 40 karyawan adalah 37. Selanjutnya, jika umur rata-rata 25 karyawan laki-laki, 39 ya kan? Nah 25 karyawan laki-laki. Selanjutnya, maka umur rata-rata karyawan perempuan. Berarti kalau karyawan totalnya 40, laki-lakinya 25. Maka dipastikan ya, yang perempuan sisanya itu berarti harus ada 15 orang. Kan pasti begitu. Nah, maka pertanyaannya, maka umur rata-rata karyawan yang perempuan tersebut ya, berarti kita mencari rata-rata dari yang 15 orang, kan begitu ya, rata-rata 15 orang. Nah, kalau kita lihat dari besaran banyak orangnya di sini 40, 15, 25. Bisa kita lihat hubungannya ya. Berarti kalau 40, 25 tambah 15. Kalau 25, 40 kurang 15. Kalau 15, 40 kurang 25. Maka karena yang ditanya 15, dari mana datangnya 15 tersebut? 15 itu datangnya dari 40 dikurangi dengan 25 gitu loh. Nah, bawahnya ya langsung samakan aja ya. Kalau 15 orang pasti per 15 gitu. Oke. Nah, selanjutnya 40 Abang buat ini minusnya ini jauh dari 40, berarti ada yang mau diisi, kan begitu. Nah, diisi dengan siapa? Berarti 40 dikali ya rata-rata yang 40 orang. Ya, berapa rata-rata yang 40? 37 gitu loh. Dan selanjutnya yang 25 ya rata-rata yang 25 39 orang seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita sederhanakan dulu atas sama bawah. Kalau ada yang sama, dicomengkan aja ya. Gimana caranya? Oh, bisa sama-sama dibagi 5. Ini comeng bagi 5 8. Comeng bagi 5 itu 5. Comeng bagi 5 ini 3. Dan nah, selanjutnya di sini yang perlu Abang tekankan, ada orang yang langsung dikalikan 8 kali 37 ya, banyak yang mengerjakan seperti itu ya. Tapi beberapa ada yang mengikuti ya, sama seperti yang mau Abang buat ini ya, itu memudahkan. Caranya seperti ini ya, antara 37 dengan 39 coba arahkan yang salah satu ke yang lain gitu. Misalkan 37 arahkan ke 39 atau sebaliknya 39 arahkan ke 37 ya. Misal kita arahkan 39-nya ada yang kita arahkan ke 37 ya, berarti 39 ini bisa Abang ubah menjadi 37 ditambah dengan 2 gitu loh ya. Maka nanti kalau udah kita arahkan begini, yang 39 nggak usah pakai ini lagi, kita pakai yang 37 tambah 2 saja gitu loh ya. Nah, kalau sudah kita buat begini, maka langsung pede aja ya mengisi yang di sini. Maka isinya udah pasti 37 ya, dipastikan 37. Terus ditambah apa? Nah, di situ tambah, kasih aja kurungnya. Nah, selanjutnya mau kita hitung berarti yang selain yang 37 gitu loh.
loh. Di sini kan sudah 37. Maka selainnya yang 2 saja ya. Dikenakan ini kali minus 5. Berarti min 5 dikali 2 minus 10. Terus dibagi dengan 3 gitu loh. Ya. Maka hasilnya sama dengan 37 dikurang 10 dibagi 3, ini positif kali negatif jadi minus ya. 10 bagi 3 berarti dapatnya 3, 1/3 gitu loh. Nah, lanjutannya 37 dikurang 3/3 kita perolehlah hasilnya itu 33 2/3 gitu. Kan mudah. Iya, artinya kita tidak bermain di bilangan besar. Kita nggak perlu menghitung 8 kali 37 berapa, 5 kali 39 berapa, dikurangkan, kita nggak harus ke sana gitu loh ya. Dengan kita akal-akali seperti ini, ya kita hanya hitung-hitung yang kecil-kecil ini gitu loh. Kira-kira paham lah sahabat, abang yakin paham ya para adik-adik pejuang UTBK. Begitu juga dengan adik-adik yang SMA. Oke, nah biar lebih mantap, kita lihat lagi untuk soal yang berikutnya, nomor 2. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu data terdiri dari 50 data. Data berat badannya, rata-rata 18 data yang pertama, ya 18 data yang pertama dikatakan 64. Kemudian 24 data berikutnya 65. Ya, kalau berarti 18 data pertama itu data pertama sampai data ke-18 kan begitu. Kalau 24 berikutnya dari 19 sampai gitu ya, 24 data berarti. Nah, kemudian dan sisanya adalah, artinya ada data sisanya sehingga digabungkan semua jadi 50 data. Nah, kita lihat 18 tambah 24 itu 42. Maka sisanya 8 data lagi lah supaya dia menjadi 50 kan begitu ya. Maka sisanya ini adalah 8 data. Maka rata-rata seluruhnya, berarti kalau dia nanya seluruhnya ya data yang 50 tadi gitu loh. Kalau ini berat badan ya anggap aja orang ya. Maka data-data yang 50 orang gitu loh. Nah, maka kita buat data rata-rata yang 50 orang. Ini kan, maka hasilnya sama dengan berarti 50 orang itu kan 18 ditambah 24 ditambah 8 orang tadi sisanya gitu ya. Oke, bawahnya udah langsung aja pasti dibagi dengan 50. Nah, kita buat perhitungannya. Agak abang geser aja ke sebelah sini ya. Oke. Berarti 18 ya kan? Nah, yang ini tentu dikali rata-rata yang 18. Yang 18 rata-ratanya 64 kali 64. Kemudian yang ini 24 itu 65. Selanjutnya yang ini betul 67 gitu ya. Maka dibagi 50. Sebelum kita hitung ya, ada baiknya kita sederhanakan dulu lah, kita imut-imutkan dulu ya, biar kita bermain di bilangan kecil. Kalau bisa disederhanakan ngapain pakai besar-besar kan begitu. Nah, 18, 24, 8 dan 50 itu bisa sama-sama dibagi 2 semua ya. Bagi 2 ini 9, ini comeng ya, 12 ya kan? Ini 12. Kemudian ini comeng, ini dapatnya 4, yang ini comeng 25. Nah, kemudian seperti yang abang bilang tadi, antara 64, 65 dan 67 arahkan ke salah satu ya. Ketimbang ini 9 kali 64 kan besar, 12 kali 65, 4 kali 67, capek deh ya. Nah, jadi kita arahkan saja. Saran saya sih kalau ada gini 64, 65, 67 ada 3 data berurut, sebaiknya arahkan ke yang di tengah gitu ya. Berarti kita arahkan ke 65 semua.
Maka kalau kita arahkan ke 65 jadinya begini. 9 dikali kan gitu. 64 itu mau nggak mau jadi 65 dikurang 1. Ini tambah 12 dikali 65 tambah 4 dikali, iya betul, 65 ditambah tambah 2 gitu loh, dibagi dengan 25. Caranya sama seperti yang tadi. Pastikan saja hasilnya itu langsung 65. Ya, pasti 65. Tinggal tambah berapa? Ini kasih tadi kurungnya. Maka selain yang 65 kita hitung yang mana? Berarti 9 dikali minus 1. Kemudian 4 dikali positif 2. Itu saja ya. Oke, maka kita peroleh 9 kali minus 1 itu minus 9 tambah 8 per 25. Gitu loh. Oke. Nah, bisa dipastikan kalau dibagi 25 ini min 1 ya, min 1 per 25. Kalau dibagi 25 kayaknya sih kurang cepat ya. Kalau dibagi 10 kan enak hitung. Bagi 100, bagi 1000. Nah, ini bisa kita arahkan ke sana. Caranya, ayo, misalkan kita kali 4 ya, kita kali 4 yang bawah, maka yang atas juga harus dikali 4 gitu loh. Maka hasilnya sama dengan ini 65. Yang di atas kan menjadi minus 4. Minus 4 dibagi 100 kan begitu. Maka kurang 0,04 kan begitu ya. Maka hasilnya sama dengan 64,96. Oke, mudah ya. Jadi kita nggak susah ngitung gitu loh. Oke, nah abang yakin adik-adik paham lah dengan melihat ini ya. Kalaupun nggak bisa secepat itu, adik bisa ulang sekali ya untuk video ini. Boleh tonton, mundur lagi, tonton ya. Kalau nggak apa-apa juga ya, tonton aja seharian, pasti paham ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke nomor yang ketiga ya, kali ini abang minta dukungan buat semua adik-adik yang mau ujian, juga anak SMA yang mau mempersiapkan materi statistika ya, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, baik, kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Katanya begini, sekelompok data terdiri dari pengajar dan siswa memiliki rata-rata tinggi badan 168. Jika rata-rata tinggi badan pengajar dan siswa berturut-turut adalah 166 dan 172, maka perbandingan jumlah pengajar dan siswa berapa gitu ya. Nah, jadi di sini ada rata-rata tinggi badan, ada 3 besaran. 168 ini berarti tinggi rata-rata semuanya. Yang di sini pengajar saja, yang ini siswa ya. Untuk mencari rata-rata, mencari perbandingannya, ini bisa pakai rumus wow ya. Nah, jadi bagaimana rumus wow-nya? Seperti ini. Perbandingan antara pengajar dan siswa ya. Abang buat indeksnya itu sesuai ininya aja, subjeknya pengajar dibuat P, siswa dibuat X gitu. Nah, rumusnya nanti seperti ini. Langsung buat harga mutlak ya. Kemudian di dalamnya buat per seperti ini. Nah, kemudian yang di depan itu diisi dengan rata-rata gabungannya ya, rata-rata gabungan. Kemudian dikurangi dengan sama, yang bawah juga begitu, rata-rata gabungan dikurangi dengan. Nah, kemudian yang di atas itu nanti dibalik. Kalau nanti siswa ini di bawah, maka di atas itu dikurangi dengan rata-rata siswa. Nah, begitu juga berarti yang ini dibalik rata-rata dari pengajar gitu loh. Nah, tinggal kita masukkan saja
hasilnya harga mutlak dari rata-rata gabungan berarti semuanya 168, kan begitu. Dikurang rata-rata yang siswa. Tadi kan begini pengajar dan siswa, berarti siswa itu yang ini 172 ya. Per sama ya, depannya sama 168 kurang. Nah, yang bawah ini, yang belakang ini 166 gitu ya. Nah, makna harga mutlak itu ya dipositifkan saja gitu loh ya. Nah, kalau kita lihat 168 dikurang 172, hasilnya itu kan minus 4. Kan kita positifkan aja, maka jadi 4. Yang bawah itu hasilnya 2 ya. Berarti 4/2. Kalau dia disederhanakan, comeng sama-sama bagi 2, atas 2, bawahnya 1 gitu kan. Maka bisa kita tuliskan banyaknya pria perbandingan jumlah pengajar dengan siswa itu sama dengan 2/1. Dengan demikian maka jawabannya adalah yang C ya. Nah, kita lanjut lagi nomor yang 4. Katanya begini. Sekelompok siswa terdiri dari 30 orang dengan nilai rata-rata matematika 8,2 ya. Jika 5 nilai siswa dikeluarkan, rata-rata menjadi 8,5. Maka rata-rata 5 orang tersebut adalah. Nah, dari sini sih ya, kalau mau kita nalarkan ya, yang 30 orang itu 8,2 ya. Kemudian yang ini 8,5. Setelah dikeluarkan tambah tinggi ya banyak, tambah tinggi rata-ratanya. Berarti bisa dipastikan rata-rata itu pasti rata-rata yang dikeluarkan pasti di bawah 8,2 ya. Berarti rendah, lebih rendah dari rata-rata seluruhnya. Maka ketika dia dikeluarkan maka naiklah rata-rata yang tersisa. Kan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari besaran banyaknya orang, berarti awalnya 50. Kemudian yang dikeluarkan 5. Maka sisanya yang tertinggal 25 kan begitu. Nilai siswa dikeluarkan rata-rata menjadi, berarti 8,5 ini adalah milik dari 25 orang. Gitu loh. Ya. Nah, maka pertanyaannya rata-rata yang 5 orang kan begitu. Rata-rata yang 5 orang sama dengan ya 5 orang. Oke, sama dengan kita buat saja ya, dari besaran jumlahnya itu 5 itu datangnya dari 30 kurang 25 ya. 30 dikurangi dengan 25 ya. Nah, bawahnya udah pastilah 5. Kemudian dikali siapa 30-nya? Ya rata-rata yang 30 orang. Rata-rata yang 30 orang berapa? Rata-rata yang 30 orang itu 8,2 ya. Oke. Kemudian yang 25 ini tadi ya 8,5. Nah, dengan demikian maka hitungannya sama dengan jangan dihitung begini 30 ya besar ya. Emang sih sah-sah aja bisa ya. Apalagi kalau sempoa ya, hitungnya cepat kan gitu. Tapi kalau kita nggak kayak gitu kan, lebih bagus lah hitung yang dikit-dikit gitu ya. Nah, gimana biar dikit-dikit? Ya kalau bisa disederhanakan, sederhanakan aja dulu. Berarti bisa sama-sama dibagi 5 semuanya. Kalau dibagi 5 yang ini jadi 6, ini dibagi 5, ini dibagi 5 habis 1 kan gitu. Bawahnya 1. Berarti kalau dibagi 1 nanti hasilnya apa aja yang di atas gitu kan. Nah, apa yang di atas ya itu hasilnya. Nah, 6 kali 8,2. Nah, itu tadi ya, abang sarankan jangan kayak gitu ya. Nah, lebih bagus diubah ya salah satu gitu loh. Biar nggak besar-besar hitungannya. Yang ini aja kita ubah yang besar. Berarti 6 dikali 8,2 gitu ya. 6 dikali 8,2 dikurang
5 dikali, maka yang di dalam ini adalah 8,2, maka harus ditambah kan? Ditambah berapa biar segini? 0,3 gitu loh. Maka hasilnya sama dengan langsung 8,2. Itu langsung ya, 8,2. Terus yang selain 8,2 berarti yang ini dong, 5 dikali 0,3, maka diperoleh hasilnya itu sama dengan dikurang 1,5 ya kan. 8,2 dikurang 1,5, hasil hitungannya adalah 6,7 gitu ya kan. Dengan senang, dengan yakin kita udah bisa pilih jawabannya, yaitu yang teko ya. Jadi udah mantap lah ya, dari soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat ya, sudah mampulah adik-adik untuk mengubah yang tadinya harus ngitung besar kita buat bisa jadi kecil ya, yang harusnya rumit jadi mudah. Jadi kalau sudah memahami ini, maka nanti ketika ujian UTBK kita nggak perlu lagi ngitung besar-besar kan, terlebih-lebih kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi ngapain bermain di bilangan yang besar kan, kalau bisa disederhanakan, kalau bisa di otak atik sehingga ada ya metodenya gitu loh, sehingga tidak perlu dihitung yang besar-besar. Oke, nah semoga dengan adanya video ini bisa membantu adik ya untuk memahami bagaimana cara mengerjakan ya soal rata-rata gabungan. Oke, nah terima kasih jika pula adik-adik sudah menonton. Ya, sekali lagi dukung dengan cara like dan subscribe. Semoga adik-adik paham, tambah pintar. Yang mau ujian, semoga lulus nanti di PTN favoritnya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Salam sukses.